Halo semuanya, selamat datang. Kisah hari ini adalah peristiwa yang dialami oleh seorang pendengar dari Thailand yang suka mengendarai sepeda motor di malam hari. Bagi siapapun yang gemar berkendara motor di tengah malam, baik itu ke tempat-tempat sepi atau pulang ke rumah sendirian, saya sarankan untuk mendengarkan cerita ini. Karena kisah ini adalah tentang seorang pria yang sedang dalam perjalanan pulang bersama pacarnya di distrik Puluang, Provinsi Loei. Rute yang ia gunakan adalah sebuah jalan yang membelah gunung untuk mempersingkat waktu perjalanan pulang. Namun ternyata di tengah perjalanan, ia dan pacarnya justru mengalami sebuah peristiwa yang mengerikan. Bagi siapapun yang tinggal di Provinsi Loei, saya ingin kalian semua mendengarkan cerita ini dan membagikannya kepada teman-teman agar mereka tahu apa yang ada di Provinsi Loei yang kalian tinggali. Atau bagi siapapun yang berencana untuk berwisata dengan motor ke Provinsi Loei, dengarkan baik-baik kisah ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita hari ini, pertama-tama saya harus mengatakan bahwa ini adalah kisah yang terjadi sungguhan. Jadi mohon gunakan kebijaksanaan dalam menyimak dan mendengarkannya. Kisah hari ini adalah cerita yang dikirimkan oleh seorang pendengar. Saya akan menggunakan nama samaran, sebut saja dia Oil. Kisah ini adalah peristiwa yang terjadi pada Oil. Ini adalah pengalaman mengerikan pertama yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dan ia berharap bahwa kejadian kali ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Karena pengalaman mengerikan pertama ini saja sudah membuatnya hampir kehilangan akal dan nyaris syok di atas sepeda motornya. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika ia masih bekerja di sebuah pom bensin di Wang Saphung. Kemudian, pom bensin ini berganti merek. Dari yang awalnya berwarna merah menjadi pom bensin berwarna hijau. Pom bensin inilah tempatnya bekerja. Letaknya cukup jauh dari rumahnya yang berada di distrik Puluang. Jaraknya sekitar 30 km. Bisa dibilang ia bekerja cukup jauh dari rumah. Namun, karena ia merasa sangat bahagia bekerja di sana dan akrab dengan semua rekan kerjanya, ia pun memilih untuk terus bekerja di situ. Dan karena jaraknya yang jauh dari rumah, ia menyewa sebuah kamar kos kecil di dekat tempat kerjanya agar lebih mudah untuk bepergian. Shift paginya dimulai pukul 5 pagi hingga pukul 2 siang. Sedangkan shift sore dimulai pukul 2 siang hingga sekitar pukul 11 malam. Jika ada hari libur, ia akan menggunakan waktu liburnya untuk pulang ke rumah. Biasanya ia akan menginap di rumah selama 1 atau 2 malam, lalu kembali bekerja. Terkadang ia juga pulang pergi di hari yang sama, tergantung pada kenyamanan dan waktu yang ia miliki. Saat pulang, ia selalu mengendarai sepeda motornya. Rute yang ia gunakan untuk pulang ada 2. Rute pertama adalah jalan yang melewati pemukiman. Dengan rumah-rumah penduduk di sepanjang jalan, tidak sepi dan memiliki lampu jalan. Namun konsekuensinya adalah jarak yang lebih jauh. Yang terpenting, ia tidak bisa memacu motornya dengan cepat karena itu adalah area pemukiman. Sedangkan rute lainnya, rute kedua, adalah jalan yang menghubungkan desa Nakae dengan desa Nongkan. Rute ini jaraknya lebih dekat karena merupakan jalan yang membentang di sepanjang lereng gunung. Belum lama ini, jalan tersebut baru saja diaspal, membuat perjalanan menjadi lebih nyaman dari sebelumnya. Tidak perlu lagi menghindari lubang. Hanya saja rute ini sedikit terlalu sepi. Di kedua sisi jalan, sebagian besar hanya ada hutan dan pepohonan. Soal lampu jalan, jangan ditanya, bisa dibilang hampir tidak ada sama sekali. Jalan inilah yang ia sebut sebagai jalan pintas dan sering ia gunakan untuk pulang karena sangat menghemat waktu perjalanan. Berkendara sebentar saja, sudah sampai di rumah. Meskipun jalannya sepi, ia tidak pernah mengalami hal-hal yang menakutkan. Sejujurnya, ia tidak takut pada hantu atau semacamnya. Satu-satunya yang ia takuti adalah pencuri atau perampok yang mungkin akan mencegatnya di jalan. Hingga suatu hari, ia menerima kabar baik bahwa pacarnya sedang hamil. Karena alasan inilah, ia harus pulang lebih sering dari biasanya.
Dari yang biasanya pulang sekitar 2,3 kali sebulan, kini menjadi 5,6 kali karena harus merawat pacarnya. Kadang-kadang, jika sangat merindukan pacarnya, ia akan mengajaknya untuk tinggal bersamanya selama 2,3 hari di kamar kos yang ia sewa. Hal ini membuatnya sering bolak-balik. Saat itu, ia sering bepergian antara rumah dan Wang Safu. Namun ibunya sering berkata kepadanya, "Pacarmu sedang hamil, jangan sering bepergian. Itu tidak baik untuk kesehatan orang hamil." Ia mendengarkan perkataan ibunya. Jadi ia meminta pacarnya untuk pindah dan tinggal bersamanya di kamar kos agar tidak perlu sering bolak-balik. Sejak saat itu, ia dan pacarnya hidup bersama di kamar kos sementara pacarnya sedang mengandung. Pada awalnya, ketika kehamilan pacarnya belum terlalu besar, pacarnya masih bisa melakukan pekerjaan rumah, merawat diri sendiri, dan memasak bahkan saat ia tidak ada di kamar. Pacarnya bisa mengurus semuanya sendiri. Namun, ketika kehamilan pacarnya memasuki bulan ke-6, perutnya mulai membesar. Kali ini, melakukan apapun menjadi sulit. Membungkuk untuk mengambil sesuatu pun tidak bisa. Saat ia pergi bekerja, tidak akan ada yang bisa membantu pacarnya. Hingga suatu pagi, pacarnya berbicara dengannya bahwa ia ingin pulang ke rumah karena perutnya sudah besar dan sulit melakukan apa-apa. Selain itu, ia sendiri harus pergi bekerja di pom bensin dan tidak punya waktu untuk merawat pacarnya. Jadi, pacarnya berkata bahwa ia ingin pulang ke rumah karena setidaknya di sana ada ayah dan ibunya yang bisa merawatnya. Saat itu, ia langsung setuju karena ia juga merasa kasihan pada pacarnya yang sedang hamil. Ia merasa sangat bersalah karena tidak bisa merawatnya dengan baik. Jika tinggal di rumah ada yang membantu merawat, itu lebih baik daripada tinggal sendirian di kamar kos. Jika nanti jatuh atau terjadi sesuatu, akan berbahaya. Terlebih lagi, ayah dan ibunya juga sudah berkali-kali menyuruh pacarnya untuk pulang. Ia pun berkata kepada pacarnya, "Kalau minta di antar hari ini, sepertinya tidak bisa, karena aku sebentar lagi masuk kerja. Dan hari ini aku kerja sampai jam 11 malam. Kalau harus mengantarmu malam-malam begini, berbahaya. Takut terjadi apa-apa. Besok pagi saja aku antar kamu pulang ya." Pacarnya setuju, tidak mempermasalahkannya. Namun, setelah ia pulang kerja pukul 11 malam, ternyata pacarnya berubah pikiran. Ia berkata kepada Oil bahwa ia ingin pulang malam ini juga karena besok ada urusan yang sangat mendesak yang harus ia lakukan. Oil langsung menolaknya dan berkata, "Jangan, ini sudah sangat malam. Besok pagi saja. Aku baru pulang kerja, lelah sekali. Aku tidak mau berkendara pulang sekarang. Besok pagi-pagi aku antar." Namun pacarnya yang sedang hamil itu tetap menolak. Bagaimanapun juga, ia harus pulang hari ini. Oil mencoba berdiskusi dengan pacarnya. Apa ini ide yang bagus? Sekarang ini berbahaya loh. Tapi pacarnya tetap bersikeras bahwa malam ini ia harus pulang karena besok pagi ia benar-benar ada urusan mendesak. Oil dan pacarnya pun terus berdiskusi hingga malam semakin larut. Saat ia melihat jam, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam, tetapi pacarnya masih belum berubah pikiran. Akhirnya, ia memutuskan, "Baiklah, kalau mau pergi, ayo pergi. Pergi saja malam ini. Kalau tidak, kita akan terus berdebat dan malam akan semakin larut." Setelah itu, pacarnya segera mengemasi barang-barang pribadinya. Mereka baru bisa berangkat sekitar hampir tengah malam. Perlu diketahui bahwa biasanya ia hampir tidak pernah berkendara pulang pada jam seperti ini. Paling malam pun sekitar pukul 7 atau 8 malam. Ini adalah perjalanan pulang. Perjalanan pulang kali ini terasa sangat tidak aman karena mereka mengendarai sepeda motor di tengah malam hampir pukul 12 malam. Suasana di sekitar membuat ia merasa sangat takut. Bisa dibilang jantungnya berdebar kencang. Saat berkendara di jalan, tidak ada satupun kendaraan lain. Terasa begitu sunyi meskipun masih di dalam kota. Jika ini siang hari atau dalam kondisi normal di mana pacarnya tidak hamil,
ia mungkin akan melaju kencang di jalan. Tapi kali ini pacarnya sedang hamil. Jadi ia hanya bisa berkendara perlahan di sepanjang jalan. Setelah berkendara keluar dari pusat kota, mereka mulai memasuki jalan pedesaan. Ia memilih rute yang biasa ia gunakan, yaitu jalan pintas. Rute kedua yang saya ceritakan di awal karena rute itu lebih cepat. Setelah keluar dari kota, pemukiman yang tadinya ada mulai menghilang. Lampu jalan yang tadinya ada mulai berkurang. Suasananya menjadi semakin sunyi dan menakutkan. Untungnya masih ada 2 atau 3 rumah yang terlihat sesekali. Setelah berkendara beberapa saat, rumah-rumah penduduk mulai tidak ada lagi, digantikan oleh hutan di kedua sisi jalan. Lampu jalan pun sudah tidak ada. Jalanan menjadi gelap gulita. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah lampu depan sepeda motornya. Ia mulai merasa tidak enak. Kadang-kadang ia melihat sesuatu sekilas dan melihat sesuatu berlari melintas. Ia mulai berpikir yang tidak-tidak, apakah itu hantu atau arwah gentayangan di pinggir jalan. Saat itu, ketika sedang mengendarai motornya, ia mulai merasa takut. Jadi ia harus mengajak pacarnya mengobrol, membahas hal-hal sepele sambil berkendara. Kalau tidak, ia pasti akan sangat ketakutan hingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ia pun terus berkendara sambil mengobrol dengan pacarnya sepanjang jalan. Hingga mereka tiba di sebuah persimpangan 4 yang mendekati desa Nongkan. Tiba-tiba, bulu kuduknya meremang. Hatinya terasa aneh dan dingin, seperti mau menggigil tapi tidak dingin. Ia mencoba mengajak pacarnya mengobrol lagi. Suasananya aneh ya di sini. Tapi kali ini pacarnya hanya menjawab sekenanya, seolah tidak ingin diajak bicara. Dia hanya menjawab seperti, "Oh iya," atau lalu diam, tidak mau bicara lagi, hanya memeluk pinggangnya erat-erat. Ia pun berpikir mungkin pacarnya sedang tidak ingin bicara, jadi ia tidak mengajaknya mengobrol lagi, khawatir pacarnya akan marah. Saat itu, motor mereka berbelok ke kanan di persimpangan. Setelah berbelok ke kanan, mereka akan bertemu dengan jalan yang menanjak. Ia perlahan-lahan menaiki tanjakan itu. Dan saat motornya sedang berada di jalan yang menanjak atau di bukit itu, lampu depan motornya tiba-tiba menyorot sesosok tubuh manusia yang sedang berjalan di pinggir jalan di seberang, kira-kira berjarak 30 meter. Awalnya, ia tidak terlalu memperhatikannya, mengira itu adalah gelandangan atau tunawisma. Jadi ia tidak mengamati lebih jauh dan hanya fokus pada jalurnya sendiri. Karena orang yang ia lihat itu sepertinya sedang berjalan mendekati motor yang sedang ia dan pacarnya kendarai. Tapi orang ini yang ia lihat berdiri di seberang jalan, yaitu di sisi kanan mereka. Setelah mulai mendekati orang itu, ia mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Saat ia mulai berkendara mendekat dan akan berpapasan dengan orang itu, ia bisa melihat bahwa orang yang dilihatnya adalah seorang laki-laki. Ia hanya melirik tanpa sengaja, dan saat ia melihat pria itu, ia hampir pingsan. Karena pada saat itu yang ia lihat adalah pria itu tidak memiliki kepala. Yang ada hanyalah tubuhnya yang mengenakan kemeja tua dan celana jeans sobek. Pakaiannya terlihat lusuh. Sosok itu sedang berjalan mondar-mandir di pinggir jalan seolah-olah orang normal. Sekilas saat melihatnya, ia berpikir mungkin ia salah lihat. Saat itu, ia menoleh ke belakang untuk melihat lagi demi memastikan. Dan ternyata, kali ini setelah ia menoleh ke belakang untuk melihat dengan kedua matanya sendiri, sangat jelas bahwa sosok yang berjalan di pinggir jalan itu tidak memiliki kepala. Bagian kepalanya seolah-olah telah dipotong, hanya menyisakan bagian leher dan tubuh. Yang lebih menakutkan adalah ia melihat sosok itu. Sosok itu berada dalam jarak yang sangat dekat, karena jalanan itu hanya memiliki 2 lajur. Ia melihat sosok tanpa kepala itu berjalan melewatinya, dan sepertinya sosok itu sadar bahwa ia sedang diperhatikan.
Tepat saat motornya melintas, sementara ia masih menoleh ke arahnya, sosok itu perlahan berhenti berjalan lalu mulai membalikkan badannya. Setelah itu, sosok itu berputar menghadap ke arahnya sebelum akhirnya mulai berlari mengejar motornya. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Ia bahkan belum sempat mencerna apa yang baru saja ia lihat. Dan kini ia harus terkejut karena dikejar oleh hantu tanpa kepala. Saat itu, ia langsung tancap gas sambil berteriak. Ia memacu motornya ke depan dengan rasa takut yang luar biasa. Bisa dibilang kesadarannya hilang, telinganya pun seakan tuli. Ia mendengar suara pacarnya meneriakkan sesuatu, tapi ia tidak bisa menangkap apa yang dikatakannya karena ia hanya fokus memacu motor secepat mungkin. Angin yang menerpa telinganya menghasilkan suara gemuruh yang membuatnya tidak bisa mendengar apa-apa. Ia bahkan tidak berani melirik ke kaca spion. Namun, setelah ia berhasil kabur sejenak di lajur jalan yang lain yang agak jauh di depan, ia melihat bayangan sesosok tubuh manusia sedang berdiri di pinggir jalan dekat dengan pepohonan. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arah jalan sambil melambai-lambai seolah memanggil motornya. Dan ketika motornya mendekat, ia mulai bisa melihat dengan lebih jelas bahwa sosok yang melambai-lambai memanggilnya itu adalah sosok manusia yang tidak memiliki kepala lagi. Saat ini ia sangat ketakutan hingga menangis terseduh-seduh. Kesadarannya benar-benar hilang. Ia mendengar suara pacarnya dari belakang, tapi tetap tidak bisa memahami apa yang dikatakannya. Tangannya hanya terus memutar gas motor hingga kaku. Dalam benaknya saat itu ia hanya memikirkan wajah ayah, ibu, dan para biksu terhormat yang ia hormati. Ia hanya berpikir, tolong saya Pak, tolong saya. Ketika ia melewati titik di mana pria tanpa kepala itu berdiri sambil melambaikan tangan, tiba-tiba telinganya mendengar suara pacarnya berkata, "Sayang, tenangkan dirimu. Cepet jalan. Setelah mendengar suara pacarnya, kesadarannya langsung kembali. Ia hanya menatap lurus ke depan dan terus memacu motornya tanpa melihat ke belakang sama sekali. Untungnya, setelah melewati titik itu, tidak ada lagi hal aneh yang terjadi. Tidak ada kecelakaan atau hal menakutkan lainnya setelah dikejar hantu. Ia terus memacu motornya hingga sampai di kecamatannya sendiri. Begitu memasuki desanya, suasananya mulai berubah. Ia mulai merasa lebih hangat. Ada lampu jalan di sepanjang jalan. Saat itu, sebagian besar rumah penduduk sudah mematikan lampu dan tertidur. Hanya ada sekitar 2,3 rumah di mana orang-orang masih duduk-duduk minum di depan rumah. Ketika ia melihat orang, ia merasa sangat lega. Air matanya mengalir deras sungguh. Ia merasa ini adalah saat teraman dalam hidupnya. Ketika hampir sampai di desanya, ia memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan karena sudah tidak sanggup lagi berkendara. Saat ini, tubuhnya terasa seperti sudah mencapai batasnya. Tangan dan kakinya gemetar hebat, bisa dibilang ia hampir pingsan. Setelah memarkir motornya, ia langsung terduduk di tanah. Wajahnya saat itu basah oleh air mata yang mengalir deras. Saat itu, pacarnya mencoba mengatakan sesuatu kepadanya. Tapi ia sudah tidak bisa menerima informasi apapun lagi. Ia hanya tahu dirinya berkata kepada pacarnya dengan suara gemetar, tunggu sebentar. Aku istirahat dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Ia duduk beristirahat sampai getaran di tangan dan kakinya mulai mereda. Sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Ia berkendara dari tempat ia beristirahat tadi selama sekitar 10 menit dan akhirnya tiba di rumah. Begitu melihat rumahnya sendiri, ia kembali menangis terseduh-seduh. Ia menangis begitu keras hingga ayah dan ibunya terbangun untuk melihat apa yang terjadi. Ketika melihatnya menangis, mereka terkejut dan langsung bertanya, "Oil, kamu kenapa? Oil, ada apa?" Ia hanya bisa mengucapkan 3 kata, ketemu yang aneh. Pacarnya saat itu juga sepertinya tidak bisa menceritakan apa-apa. Ayah dan ibunya pun, mereka mengambil benang putih dan mengikatkannya di pergelangan tangannya dan juga pacarnya. Mereka pun merasa lebih tenang. Namun,
ketenangan kali ini tidak membantunya melupakan kejadian yang baru saja ia alami. Malam itu, ia hampir tidak bisa memejamkan mata untuk tidur. Pagi harinya, pacarnya pergi untuk mengurus urusannya seperti yang ia katakan sebelumnya. Sementara itu, setelah bangun, ia berbicara dengan ibunya tentang kejadian semalam. Ibunya bertanya, "Oil, kamu ketemu apa semalam? Ceritakan pada ibu." Ia pun menceritakan semuanya kepada ibunya dari awal hingga akhir, bahwa ia bertemu hantu tanpa kepala yang mengejarnya di dekat desa Nongkan sebelum sampai di kecamatan mereka. Anehnya, setelah ayah dan ibunya mendengarkan ceritanya, mereka sama sekali tidak menunjukkan raut wajah kaget. Mereka hanya menjawab, "Oh, benarkah? Apa kamu jatuh atau terluka di mana?" Mereka tidak menunjukkan reaksi terkejut seperti, "Wah, hantu? Seperti apa rupanya, nak?" Wah, ibu jadi takut. Ibunya terlihat sama sekali tidak heboh dengan pengalamannya bertemu hantu. Ia pun bertanya kepada ibunya, "Kenapa ibu tidak kaget? Itu hantu tanpa kepala loh." Ibunya pun menjawab, "Oh, orang-orang sering melihatnya, nak. Ibu kira dia sudah lama tidak muncul. Mereka yang punya toko di desa atau yang jualan nasi pagi-pagi kan harus pergi belanja ke kota lewat jalan itu. Jaraknya lebih pendek. Tapi kalau hari-hari tertentu mereka akan lewat jalan lain karena takut bertemu hantu tanpa kepala. Hantu itu kadang berdiri melambaikan tangan di pinggir jalan, kadang mengejar, dan lain-lain, sampai orang-orang hampir tidak berani melewati jalan itu lagi." Orang-orang bilang hantu tanpa kepala itu kemungkinan adalah arwah orang yang dibunuh dengan cara dipenggal lalu mayatnya dibuang di hutan karena di sana memang hanya hutan lebat. Beberapa tahun terakhir ini, ibu sudah tidak mendengar cerita itu lagi dari orang-orang. Ibu pikir arwah hantu tanpa kepala itu sudah reinkarnasi. Tapi tidak disangka ternyata dia masih di sana, belum pergi kemana-mana. Setelah mendengar cerita dari ibunya, bulu kuduknya langsung merinding. Karena gambaran semalam masih teringat jelas. Saat akan kembali bekerja di Wangsafung, ia memutuskan untuk menggunakan rute yang lain. Ia tidak berani lagi melewati jalan itu, bahkan di pagi hari sekalipun. Pagi itu, setelah selesai berbicara dengan ibunya tentang hantu tanpa kepala yang suka mengejar kendaraan, ia memutuskan untuk langsung berangkat kerja. Rute yang ia gunakan adalah rute yang lebih jauh melewati pemukiman. Setelah itu, ia bekerja sepanjang hari hingga lelah. Selesai kerja pukul 11 malam. Begitu sampai di kamarnya, ia menelepon pacarnya untuk membicarakan kejadian semalam. Ia menceritakan kepada pacarnya apa yang ia lihat saat mereka berkendara semalam, karena pagi harinya ia bangun kesiangan. Pacarnya sudah pergi untuk urusan pentingnya, jadi mereka tidak sempat mengobrol di pagi hari. Selesai kerja pukul 11 malam, ia pun menelepon untuk menanyakan apa yang pacarnya lihat. Jawaban dari pacarnya membuatnya merinding, karena pacarnya berkata bahwa ia melihat sosok tanpa kepala itu sebanyak 4 kali. Meskipun ia sendiri hanya melihatnya 2 kali dan sudah merasa sangat ketakutan, ternyata pacarnya melihat hantu tanpa kepala itu sebanyak 4 kali. Awalnya, pacarnya menceritakan bahwa sebelum sampai di persimpangan 4 tempat, mereka akan berbelok ke kanan. Saat Oil mengajaknya bicara dan ia tidak menjawab, saat itu ia sedang duduk di belakang dan tiba-tiba melihat sesuatu. Sesuatu yang bergerak cepat di sudut matanya di dalam hutan. Jadi ia menoleh untuk melihat tanpa berpikir apa-apa. Ternyata di belakang sebatang pohon ada seseorang berdiri dan orang itu tidak memiliki kepala. Ia pun terkejut, tidak menyangka akan melihat hal seperti itu. Tapi ia tidak panik atau berteriak. Itu baru pertama kali pacarnya melihatnya. Setelah itu, pacarnya hanya duduk diam, tidak berkata apa-apa. Ia tidak berani memberitahu Oil karena takut Oil juga akan ketakutan. Selain itu,
Ia pikir mungkin tidak akan ada apa-apa lagi. Mungkin hanya arwah penasaran yang sesekali menampakkan diri. Tapi setelah berkendara beberapa saat, ia melihat arwah hantu tanpa kepala itu lagi. Tapi kali ini sosok itu bergerak keluar dan berdiri di pinggir jalan, lalu melompat-lompat seperti hantu pocong. Ia pun memalingkan wajahnya. Ia berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia sangat takut dan mulai berpikir bahwa ini tidak normal. Karena sepertinya sosok itu mengikuti motor mereka. Tapi di sisi lain, ia berpikir jika mereka melewatinya, mungkin tidak akan melihatnya lagi. Tapi belum lama, ternyata ia melihatnya lagi. Ia melihat dari kejauhan ada seseorang sedang berjalan di pinggir jalan. Ia berpikir, itu pasti hantu itu, karena siapa yang akan berjalan di jam seperti ini? Ia pun segera memejamkan mata, tidak mau melihat agar tidak takut, sambil terus berdoa dalam hati. Ia duduk dengan mata terpejam dan tidak tahu bahwa kali ini Oil yang mengendarai motor juga melihat hal yang sama. Bahkan saat inilah Oil menoleh, melihat dengan jelas dengan kedua matanya. Ini adalah kali ketiga pacarnya melihatnya. Ia langsung tahu bahwa sosok hantu tanpa kepala itu mengikuti dan meneror mereka berdua. Saat itu juga ia merasa Oil akan berteriak. Semakin ia mendengar suara Oil berteriak, ia semakin yakin bahwa yang dilihat Oil adalah hantu yang sama. Saat itu, ia mencoba berkata pada dirinya sendiri untuk tenang dan tetap sadar. Tapi sepertinya saat itu ia juga syok, tidak bisa mendengar atau merasakan apa-apa lagi. Hingga kali keempat, ia melihat hantu itu berdiri melambaikan tangan. Di belakang pohon, ia pun menyuruh Oil untuk tenang, fokus dan cepat pergi. Pada akhirnya, entah karena ia mengutuk dalam hati atau tidak, hantu tanpa kepala itu tidak lagi mengikuti dan meneror mereka. Sejak hari itu, ia tidak berani lagi berkendara pulang setelah matahari terbenam. Jika ada keadaan darurat yang mengharuskannya pulang malam, ia akan memilih rute lain yang melewati pemukiman. Meskipun lebih lambat, setidaknya terasa lebih aman daripada jalan pintas di mana ia tidak tahu kapan hantu tanpa kepala itu akan muncul dan mengejarnya lagi. Dan inilah pengalaman. Pengalaman super menyeramkan yang dialami oleh Oil. Harus diakui, ini adalah pertama kalinya Oil melihat hantu dan pertemuan itu sangatlah brutal. Coba bayangkan, kita sedang mengendarai motor di malam hari di tempat yang sangat sepi, di mana kedua sisi jalan hanyalah hutan. Lalu kita menoleh dan melihat hantu tanpa kepala berjalan di pinggir jalan. Lebih parahnya lagi, hantu itu mengejar motor kita. Jika itu saya mungkin akan kehilangan akal. Mungkin akan meninggalkan motor dan lari. Bagaimana dengan para pendengar? Jika kalian mengalami hal seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Saya yakin bagi mereka yang tinggal di Provinsi Loe setelah mendengar cerita ini pasti bisa membayangkan, ya kan? Bahwa jalan yang saya maksud itu di malam hari memang sangat sepi. Siapa yang pernah melewati jalan itu? Coba komen dan beritahu teman-teman apakah jalan itu benar-benar menakutkan. Ini adalah cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut bahwa itu kemungkinan adalah arwah seorang pria yang lehernya dipenggal dan mayatnya dibuang di pinggir jalan. Benar atau tidaknya, saya sendiri tidak yakin karena saya hanya mendengar cerita ini dari Oil. Saya sendiri bukan orang asli sana. Jadi jangan buru-buru menghakimi saya melebih-lebihkan cerita. Tapi bagi para pendengar yang tinggal di Provinsi Loe, mungkin bisa mengkonfirmasinya. Tolong komen dan beritahu teman-teman. Takutnya nanti banyak yang tidak percaya bahwa jalan itu benar-benar menakutkan. Bagaimanapun juga, di tengah malam, bagi yang sedang hamil, jangan sekali-kali mengajak pasangan keluar malam. Ini adalah kepercayaan orang zaman dulu yang mengatakan bahwa di malam hari, jangan biarkan orang hamil keluar rumah karena hal-hal buruk bisa menyebabkan kita mengalami kecelakaan atau terluka hingga beberapa orang bahkan keguguran.
Terkadang, apa yang dikatakan orang zaman dulu kepada kita, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ada baiknya didengarkan. Percaya atau tidak, itu kembali pada kebijaksanaan pribadi masing-masing dalam bertindak. Tapi, mengenai perjalanan malam di jalanan sepi seperti ini, saya yakin 100% sebelum bertemu hantu, akan ada semacam firasat yang memberitahu kita bahwa kita akan bertemu hantu. Beberapa orang akan merinding, beberapa akan merasa ngilu di punggung. Kadang-kadang ada juga yang menguap. Setiap orang punya firasat yang berbeda-beda. Bagi pendengar yang punya firasat aneh, seperti saya pernah bertemu seseorang. Orang itu kalau akan bertemu hantu, lututnya akan sakit. Ini aneh juga ya. Dan setiap kali lututnya sakit, ia benar-benar akan bertemu hantu. Kisah tentang pertemuan dengan hantu ini memang sulit ditebak kapan dan bagaimana akan terjadi pada setiap orang. Tapi yang pasti, jika sudah bertemu, usahakan untuk tetap tenang. Bagaimanapun juga, sebelum berpisah malam ini, jika Anda suka cerita hantu dan kisah-kisah menyeramkan, kita adalah sejenis. Bagi yang sedang mengendarai motor atau mobil, jalan ini bukan hanya menakuti pengendara motor. Konon katanya pengendara mobil juga dikejar. Saat berkendara, jangan terlalu sering melihat ke pinggir jalan. Tatap lurus ke depan saja, tetaplah fokus. Semoga Anda beruntung dan tidak bertemu hantu. Selamat malam.